30023. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 6 kelas C. Di sini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya menghimbau tentang maraknya COVID-19 pada saat ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di luar kota, yang ada di luar daerah, maupun yang berada di luar negara. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kepergiannya atau pulang kampungnya agar memutuskan rantai penyebaran virus COVID pada saat ini. Dan kepada seluruh masyarakat saya himbau untuk tidak keluar rumah, untuk tidak mengadakan acara-acara ataupun perkumpulan di keramaian. Dan kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga kesehatannya. Jangan lupa makan telur, makan sayur-sayuran, dan makan daging, dan dimasak dengan matang. Untuk mencegah virus corona, upayakan setiap di jam 10 kita berjemur agar kita terhindar dari virus corona. Dan kemanapun Anda berada, jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan peralatan yang bisa menghindarkan kita dari virus tersebut. Ya, baiklah, di sini saya ada contoh cerminan, yaitu negara Italia. Bisa kita simak terlebih dahulu cerminan dari negara Italia. Mari belajar dari Italia. Apa yang sebenarnya terjadi di Italia? Apa yang bisa kita jadikan contoh agar tidak terjadi di Indonesia? Kreatif konten ini berasal dari artikel warga Italia, dipersingkat dan dilengkapi data agar lebih mudah dipahami. Tahap 1. Kasus pertama diumumkan. Itu cuma flu. Apa pentingnya pakai masker? Orang-orang ini cuma lebay. Saya kan sehat, gak bakal ketularan. Gak usah panik lah. Tahap 2. Jumlah positif COVID-19 mulai naik signifikan. Cuma beberapa yang kena, yang meninggal pun hanya orang-orang tua saja yang emang udah punya penyakit. Hidup seperti biasa aja lah, pacaran, nongkrong bareng temen, jalan-jalan ke mall, tetap lanjut. Tahap ketiga, jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam 1 hari. Tingkat kematian pun bertambah. 7 Maret, lebih dari 5.000 kasus positif COVID-19. Zona merah diberlakukan di Italia. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas Italia. Sekolah dan universitas tutup, tapi tempat kerja, bar, dan restoran masih buka. Sementara itu, 75% wilayah lain masih menganggap enteng COVID-19. Anjuran mencuci tangan ada di mana-mana, tapi sekadar anjuran dan tak banyak yang melakukan. Tahap 4, jumlah kasus meningkat pesat. Sekolah dan universitas ditutup selama sebulan. Darurat nasional pun diberlakukan. Rumah sakit menambah kapasitas, seluruh kamar dibersihkan untuk memberi ruang bagi pasien COVID-19. Tapi tak ada cukup dokter dan perawat. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien perlu ICU, tapi ruangannya sudah habis, ventilator habis. Pada titik ini seperti kondisi dalam perang. Dokter harus memilih siapa yang akan diobati berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, stroke tidak masuk prioritas karena tidak ada lagi ruang. Sistem layanan kesehatan seketika runtuh. Tahap 5, 9 Maret mencapai lebih dari 9.000 kasus. Seluruh kota Italia lockdown. Orang-orang bisa pergi hanya untuk keperluan darurat dan dalam pengawasan ketat. Semua bisnis masih dibuka karena jika tidak, ekonomi akan runtuh. Itu kebijakan pemerintah. Mulai ada ketakutan, orang-orang mulai memakai masker dan sarung tangan. Tapi tetap saja, ada anak-anak yang merasa jagoan, masih ingin uji nyali. Pergi ke restoran rame-rame, hangout bareng, minum-minum dan lain sebagainya. Tahap 6, 2 hari kemudian pemerintah Italia berubah pikiran. Semua bisnis harus tutup. Bar, restoran, pusat perbelanjaan, semua jenis toko, kecuali supermarket dan apotek. Penyebabnya, karena dalam sehari yang positif bertambah lebih dari 2.000 kasus. Penduduk yang mau keluar rumah harus mendapat surat izin. Surat izin ini didapatkan dari pos pemeriksaan polisi dan disebar di berbagai lingkungan. Yang melanggar bisa kena denda 3,3 juta rupiah.
Bagi pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri, bakal dituntut dengan pasal pembunuhan, hukuman 1-12 tahun penjara. 21 Maret jumlah korban meninggal di Italia terus meningkat melampaui Cina. Sebagai gambaran, luas Italia itu kurang lebih 2 kali Pulau Jawa. Penduduknya lebih dari 60 juta jiwa. Lalu apa yang harus kita pelajari dari Italia? Yuk, mulai dari diri sendiri, mulai dari di rumah aja. Jaga kebersihan lalu isolasi diri dan keluarga. Tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Ini saatnya memulai solidaritas. Yang mampu harus mulai membantu yang tidak mampu. Ini adalah bentuk usaha dan doa kita semua. Semoga badai corona ini segera berlalu. Mari memulai kekompakan dengan membagikan informasi ini. Di rumah aja, mari belajar dari Italia. Iya, baiklah teman-teman. Kita sudah menyimak cerminan dari negara Italia. Kita harapkan bahwa negara kita ini bisa terbebas yang namanya dari virus corona atau COVID-19. Dan jangan lupa kepada seluruh masyarakat, kita tidak boleh terlalu khawatir, namun harus tetap waspada dan tidak perlu menimbun sembako di dalam rumah, karena insya Allah pemerintah selalu menyiapkan untuk kebutuhan pokok kita. Dan kepada seluruh masyarakat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon lindungan kepadanya dan untuk memohon agar kita dan keluarga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kepada masyarakat yang belum mengenal virus COVID-19, di sini saya ada pemaparan dan pengenalan untuk teman-teman yang belum paham sekali dengan virus COVID-19. Bisa simak video berikut ini. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan,
Segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Baiklah, itulah pemaparan COVID-19 dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.